TV dalam membahas statistika. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membuat tutorial lagi di Tableau Public dengan menggunakan data hasil pemilu tahun 2019. Oke, jadi saya dapatkan datanya itu di Open Dataku dan kita akan membuat seperti ini. Ini yang sudah saya publikasikan ya, yang sudah saya buat di Tableau. Jadi ada total suara, ada penyebaran suaranya di mana setiap pasangan ini menang. Kemudian ada suara, jumlah suaranya di masing-masing provinsi yang dia menangkan. Kemudian persentase kemenangannya, seperti itu. Oke, jadi kalau ini tidak ada hubungannya dengan apa saya dukung siapa atau siapa. Jadi ini saya klaim dari frame dari awal bahwa tidak ada istilah saya dukung ini dukung ini. Saya cuma menggunakan datanya sebagai contoh bentuk visualisasi hasil pemilu atau pemilihan seperti itu. Nah, saya akan memulainya di sini. Jadi kita buat dulu, kita ekspor dulu datanya kita. Kita cari data pemilu ya. Pemilu. Semoga ada didapatkan. Ini kayaknya. Oke, kita masukkan datanya. Dia sementara proses. Setelah itu kita dapatkan datanya di bagian data source. Nah, di bagian data source ini kita bisa mengedit beberapa, termasuk di bagian nama kabupaten sama nama provinsi. Nama provinsinya itu kita ubah di jenis datanya, kan di sini dia karakter atau string. Kita ubah menjadi geographic role, kemudian masukkan state atau provinsi. Kemudian di sini di nama kabupaten, meskipun mungkin masih belum terbaca semua sama sama Tableau, tapi kita ubah saja ke geographic menjadi city ya. Nah, setelah itu ada jumlah kecamatan, ada jumlah kelurahan atau desa, jumlah TPS, laki-laki, perempuan, jumlah. Jadi ini nanti akan kita visualisasikan menjadi seperti ini. Kita lihat seperti ini ya, teman-teman. Nah, kenapa saya masuk di R? Oke, kita mulai masuk di sheet 1. Yang pertama yang kita buat adalah bagian total score-nya, skor totalnya. Ya, total suara. Di total suara ini kita masukkan jumlah ya, ini jumlah ke bagian sini. Dia akan otomatis nanti sum atau dijumlahkan 203. Kenapa bukan sini? Jokowi. Oh, dia masih ada Indonesia kayaknya deh. Kita lihat dulu data provinsi, nama provinsi, kemudian ada Indonesia atau tidak. Intinya kita masukkan di sini, kita masukkan semua. Jadi kita masukkan jumlah jumlah pemilih di bagian sini. Kemudian kita tulis apa tadi namanya ya, total suara. Total suara. Kita masukkan di sini menjadi total suara. Total suara. Oke, setelah itu kita bisa bold, kemudian klik OK. Kemudian ini kita besarkan itu di bagian teks ini. Bagian ini kita masukkan misalnya 20 ya, 20. Itu klik OK. Sini bold ada tidak? Latar belakang hitam ya. Nah, untuk latar belakang hitam berarti kita masuk di bagian format, kemudian pilih shading, kemudian akan muncul seperti ini. Bagian worksheet kita ubah menjadi warna hitam. Jadi bagian tulisannya kita ubah menjadi warna putih. Kita ubah menjadi warna putih, klik OK. Ini kita ubah menjadi warna hitam ya. Ini belum hitam pasnya. Klik OK. Kita masuk di bagian dashboard. Kita masukkan ini ke sini. Supaya kita bisa mengontrol jadi floating. Kalau type dia langsung terpetakan sendiri. Jadi kita pilih floating supaya kita bisa atur sendiri ukuran dan besarnya. Saya pilih entry view supaya mudah saya atur seperti ini. Seperti ini ya. Nah, kemudian kan di sini ada data hasil pemilu 2019. Data hasil pemilu 2019. Jadi kita masukkan teks data hasil pemilu tahun 2019. Kita bisa blok dulu, kemudian bold, kemudian kita besarkan menjadi misalnya 18, kemudian klik OK. Kita ke kiri, kita seret ke sini, bisa kita sejajarkan, nanti kita simpan logo di atasnya. Ini terlalu ke samping. Oke, ini bisa kita ubah warnanya, klik 2 kali, kemudian kita klik
langsung seperti ini. Oke, untuk logonya kita mungkin bisa download dulu logo KPU PNG ya. Yang mana ya? Bisa dulu ya, kita coba. Kita download, simpan gambar sebagai contoh ya teman-teman. Kemudian kita masuk lagi di sini, kita ini tambahkan gambar, ini image. Nah, kita pilih di sini, cari ulang. Kita ya, ini dia. Kita akan choose. Kenapa belum terdownload? Kenapa tadi belum terdownload ya? Sudah. Mana unduhannya teman-teman? Kita ulang. Ini kita simpan gambar sebagai, kemudian kita klik. Ini sudah ada padahal. Ini nggak bisa jadi error kayaknya. Kita ulang dulu. Kita tambah mana tadi gambar, image. Kemudian kita change. Atau kita link to image aja. Link to image. Kita salin alamat gambar. Kemudian ke tab blue, link image. Kita klik Ctrl V. Dan kita klik Ctrl OK. Oke, kita sudah dapat. Kita bisa kecilkan dan masukkan di bagian sini. Seperti ini. Oke, biar ya tidak terlalu sama dengan yang sudah saya buat sebelumnya, tidak apa-apa. Kemudian kita buat penyebaran berdasarkan ini, apa namanya, peta. Kita tambah sheet dulu, kemudian kita pilih provinsi, kita pilih ini, kita 2 kali. Oh ya, pilih show me ya, di sini baru pilih peta tadi. Kita masukkan provinsi, tapi dia tidak tahu ya 38N0. Jadi kita pilih lokasinya, karena di sini masih belum terbaca sebagai Indonesia. Belum terbaca sebagai Indonesia. Klik OK. Kemudian di sini belum terbaca, ada beberapa provinsi yang belum terbaca teman-teman. Papua, kalau Papua itu cuma ada Papua Barat. Ini kan yang provinsi baru jadi belum terbaca. Kita anggap saja ini sebagai proses belajar ya. Daerah Istimewa Yogyakarta. Oke, ini Papua, ini 4 belum terbaca di sini, tapi kan ini pembaruan. Kita klik OK aja ya. Jadi sudah terbaca seperti ini. Kemudian kita bisa mewarnainya dengan apa namanya, kemenangan. Nama kabupaten, username. Di sini apa ya? Salah teman-teman, saya salah data teman-teman. Kita ulang. Saya salah data, yang harusnya saya tambah datanya itu penjualan, data pemilih tetap. Ini apa? Pemilu tetap luar negeri. Yang mana ya pemilu? Ini. Soalnya guys, tunggu ya teman-teman. Di sini kita pilih ini, kita masukkan total suara. Pantas tadi tidak sama teman-teman. Klik OK. Sorry. Total suara ke sini ya. Total suara kita ganti di sini. Klik OK. Nah, ini sudah jadi total suara. Kemudian di sini ini kita ubah juga datanya. Ini nama provinsi kita ubah di sini ya, bisa juga diubah di sini tanpa harus masuk di data source. Kita masuk di sini geograph, kemudian start ini oke. Kemudian dia sudah tahu ya, karena tadi kita sudah ubah daerahnya. Kemudian kita masukkan nama provinsi di sini. Klik OK. Dia 0 ya. Nama provinsinya 0 teman-teman. Oh, mungkin sorry saya tambah coba satu. Saya kayak pembuat video tidak persiapan ya.
Salah data teman-teman, sorry. Data persentase perokok. Total suara. Tapi sudah benar itu. Cancel, kita ke sini. Kita hapus dulu yang bagian ini. Oke. Kemudian data source-nya, data pemilu. Kita ambil dulu sheet pertama tadi, yaitu total suara ke sini. Oke, kemudian selanjutnya kita buat yang per daerah ya. Kita bisa masuk dulu di Show Me, kemudian kita klik nama provinsi, dan kita klik ini, kita masukkan. Di sini 3 yang tidak diketahui ya, 35. Kita masukkan Indonesia. Caranya sama dengan tadi, Indonesia. Kemudian klik OK. Di sini ada luar negeri, nanti kita checklist untuk untuk di filter ya. Jadi kita masukkan di filter, kemudian luar negeri tidak di checklist, kemudian klik OK. Seperti itu. Kemudian untuk warnanya tadi itu kita masukkan kemenangan siapa, karena datanya kan bentuknya seperti ini. Ini kemenangan Prabowo Sandi, kemenangan Jokowi Ma'ruf, seperti itu. Kita masuk ke sini, kita masukkan kemenangan di bagian sini. Kita bisa atur warnanya, edit color. Misalnya Jokowi itu warna merah ya. Misalnya Jokowi itu kita pilih di sini warna merah, Prabowo kita pilih warna biru. Ini ya, klik OK. Dia akan berubah seperti ini. Kita kasih penyebaran, Ctrl C ya, penyebaran kemenangan calon. Oke. Kemudian setelah itu kita membuat tabel biasa, tapi yang dimunculkan cuma kemenangan Jokowi Ma'ruf. Kita masuk ke sini, kita tambah sheet ya, kita masukkan nama provinsi, kemudian total suara, kemudian kita jadikan kemenangan sebagai jadi filter. Kita hanya checklist Jokowi menang, kemudian kita klik OK, kemudian kita kasih warna untuk kemenangannya. Kalau misalnya kita tidak perlu kasih filter, tapi untuk memberikan warna merah itu kita masuk ke format, kita masuk shading, kemudian setelah itu kita pilih di worksheet-nya ini menjadi warna merah seperti ini. Seperti itu. Selanjutnya ini bisa diduplikat untuk kemenangan Prabowo Sandi ya, duplikat. Kemudian di sini yang kita pilih itu edit filter, yang dipilih adalah Prabowo Sandi, kemudian klik OK. Seperti itu. Nah, di sini bisa kita sort dari yang terendah, dari yang tertinggi ke terendah, begitupun dengan yang di sini. Nah, untuk Prabowo Sandi tadi kita bisa ubah latar belakangnya menjadi biru, shading, kemudian kita pilih warna biru seperti ini. Kemudian tulisannya kita ubah menjadi warna putih. Oke, seperti itu. Kita masuk ke dashboard, kita masukkan sheet 1 sebagai total suara. Sini total suara, saya masukkan ini total suara. Kemudian kita masukkan teks. Setelah masukkan teks, kita masukkan data hasil pemilu, 2019. Kemudian blok, bold, kita perbesar sedikit, hanya 14, warnanya hitam, klik OK. Saya sedikit percepat ya teman-teman, karena ini sudah panjang banget. Oke, ini ya total suaranya. Kan di contoh itu warnanya hitam, jadi teman-teman bisa ubah di format black ininya, ke belakangnya warna hitam. Kemudian di bagian teks ini kita juga ubah menjadi warna putih. Klik OK. Seperti itu, kita lihat bisa seperti ini. Oke, total ini kita bisa perbesar juga, misalnya menjadi 18, dan klik OK.
Nah, seperti itu. Kemudian kita bisa copy image-nya tadi, ini copy alamat gambar. Kemudian kita masuk ke sini, kita masukkan gambar image. Kita tunggu ada perintah selanjutnya, kita masukkan link to image, Ctrl V di sini, kemudian klik OK. Nah, dia sudah datang, sudah ada. Kita geser misalnya dia ke sini, ini bisa Ctrl Z sini. Oke. Ini dia seperti itu. Kemudian untuk data selanjutnya ini kita masukkan juga ke dashboard. Sama seperti ini. Ini untuk keterangannya ya. Nah, di sini kan tidak ada labelnya ini daerah mana. Nah, teman-teman bisa memasukkan nama provinsi di bagian label supaya ada labelnya di bagian sini. Kemudian total suaranya bisa juga menjadi label seperti ini. Kemudian ubah labelnya, misalnya di sini menjadi ukuran 3 dan klik enter. Dia akan berubah seperti itu, dia otomatis berubah juga di dashboardnya seperti ini. Seperti itu. Selanjutnya kita masukkan sheet ini ke sini untuk sebagai kemenangan Jokowi Ma'ruf ya. Jokowi Ma'ruf. Oke, kita bold, kita hitamkan, klik OK. Nah, ini bisa ditarik ke bawah. Ini saya ya. Oke, ini bisa ditarik ke bawah. Ini juga dimasukkan ke sini. Kita ubah ini menjadi Prabowo Sandi. Oke, kita blok. Klik OK. Kita naikkan sedikit. Kita ubah ukuran kelihatannya. Seperti itu. Nah, ini sudah muncul ya teman-teman. Nah, tinggal presentasi, jadi kita tambah sheet lagi. Tinggal presentasi kemenangannya, jadi kemenangan. Kemudian total suara kita bisa presentasikan seperti ini. Kemudian di sum total di sini kita pakai quick table calculation-nya itu percentage of total. Kemudian percentage of total ini kita seret menjadi label juga. Yang menjadi label itu adalah total suara, tapi bukan ini, kita ubah ke label seperti itu, jadi yang muncul seperti ini. Kemudian kemenangan juga kita masukkan ke label seperti itu teman-teman. Jadi ini tinggal kita munculkan persentase kemenangan. Oke, kita Ctrl B, klik OK. Kemudian kita masukkan di sini ya. Ini kita hapus saja. Ini persentase kemenangan, kita perkecil menjadi 10. Klik OK dan dia akan muncul seperti itu. Seperti itu teman-teman, cara mudahnya dan cara singkatnya, tapi bisa teman-teman kunjungi di yang saya sudah publikasikan di tabel publik saya yang sudah saya rapi, benar-benar rapi ya, bukan bukan tutorial yang butuh waktu singkat. Nah, ini teman-teman, maaf jika banyak kesalahan dalam proses tutorialnya. Semoga teman-teman bisa terbantu atau bisa dengan video ini punya referensi untuk mempublikasikan di tabel publik. Mohon maaf jika banyak suara di belakang saya karena saya tinggal di daerah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.